Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan pidato yang singkat ini, diwajibkan kami sebagai siswa Ummul Mukmin lebih dahulu saya ajak kepada hadirin wal hadirat untuk bersama-sama persembahkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat hidayah dan nikmat kesehatan serta nikmat ilmu yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti pidato dan dakwah yang berlangsung saat ini. Demikian pula sebagai umat muslim beragama dan mengikuti sunnah Nabi, tak lupa pula mari kita mengirim salam dan salawat pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin dan uswatun hasanah. Hadirin peserta pidato dan guru pembimbing yang kami hormati, adapun judul pidato singkat yang akan saya kemukakan pada kesempatan ini ia berjudul Manusia adalah makhluk yang termula di segala ciptaan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin ayat 1-4. Mari kita amati diri kita sebagai ciptaan Allah yang sebaik-baiknya. Pertama yang perlu kita amati ialah kepala kita. Di kepala kita terdapat beberapa alat indera, antara lain bagian mata untuk melihat, telinga dipakai untuk mendengar, hidung digunakan untuk menghirup udara, mulut digunakan untuk mengecap kenikmatan, dan di dalam mulut kita ada lidah yang dapat membedakan rasa-rasa pahit, manis, dan lain-lain. Pada bagian tubuh yang lain ada dua buah tangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan dipakai untuk makan dan tangan kiri dipakai untuk cebok. Hadirin yang saya hormati, dari sekian kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, wajiblah kita mensyukuri agar Allah dapat menambahkan rezeki kepada kita. Bagaimana cara mensyukuri nikmat pemberian Allah? Apa cukup mengucapkan alhamdulillah tanpa melaksanakan syariat yang saya contohkan Nabi? Kalau kita sadar akan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk yang lainnya. Bentuk lebih bagus, kekuatan pikiran sangat tajam, dan perasaan sangat halus. Dari waktu ke waktu manusia mengalami kemajuan dalam segala lapangan, baik dalam bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi maupun peradaban dan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang hidupnya sia-sia di permukaan bumi ini. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kehebatan masing-masing. Tinggal manusia itu sendiri yang memelihara karunia Allah, bisa memanfaatkan atau tidak, karena semua manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan yang paling mulia, paling baik dan sempurna. Sebagai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 95. Kemuliaan dan kehebatan manusia itu telah disaksikan oleh makhluk lain. Ketika disuruh menyebut nama-nama benda yang ada di alam raya ini, manusia mampu menyebutkan satu persatu, tetapi makhluk lain tidak mampu menyebutkan, seperti jin dan malaikat. Manusia diutus ke dunia ini untuk menjadi khalifah juga karena kehebatan dan kemuliaan manusia itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam, kamu beri mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Tapi kadang manusia bangga atas karya-karya itu, bahkan manusia terkadang menepuk dada atas hasil dicapai, tidak ingat dan lupa sama sekali bahwa kecerdasan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah berikan kelebihan dari makhluk lainnya, namun banyak tidak tahu bersyukur, tidak berterima kasih, malah mengingkari Allah, mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Padahal Allah telah mengingatkan dan mengancam orang-orang tidak mau bersyukur dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ancaman Allah ditegaskan dalam Al-Qur'an yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya nikmatmu, maka sesungguhnya azabku yang pedih. Sungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya.
sebaik-baiknya kejadian, tetapi karena dipengaruhi dan digoda oleh syaitan, dan memang syaitan itu telah bersumpah akan menjerumuskan anak-anak Adam, yaitu manusia, ke lembah kehinaan sampai turun-temurun, maka syaitan itu mendampingi tiap manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Quran yang artinya, syaitan itu telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah, mereka itu adalah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan ini adalah golongan yang merugi. Oleh karena itulah setiap syaitan akan mendorong manusia kepada perbuatan dosa, berbuat jahat, sehingga manusia bergelimang dalam membuat dosa. Karena di mana saja kita berada selalu diikuti syaitan, dan setiap kita berada selalu diikuti syaitan, dan setiap akan menjerumuskan ke tempat yang buruk, ke tempat yang hina, dihembuskan ke dalam hati kita kelezatan berbuat dosa di mana saja dan kapan saja. Setan tidak peduli apakah itu seorang pejabat, intelektual, cendekiawan, ulama, sarjana, atau orang biasa. Setan menjerumuskan manusia ke jurang perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Untuk memerangi syaitan yang sering merayu hati manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan resepnya sesuai dengan firman-Nya yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Dua resep mujarab untuk mempertahankan martabat kemanusiaan yang sehat. Pertama ialah beriman kepada Allah sebaik-baiknya. Kedua ialah berbuat amal soleh. Beriman dan beramal soleh itulah sebab dan akibat. Karena beriman haruslah beramal soleh dan berbuat baik. Mungkin itu ceramah singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.